Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa ingin mengenal dari agama Islam itu sendiri, yaitu di dalam ilmu syariatnya, yang tentunya kemarin kita sudah membahas tentang toharoh atau bersuci. Saat ini kita di pertemuan berikutnya kita mengenal dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengenalan di dalam tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas kurang lebihnya seorang yang mukallaf wajib dia mengetahui dari sifat 50 sifat yang wajib dia ketahui bagi Allah dan Rasulnya. Yang tentunya kita sudah mengenalnya, sudah membahasnya, kurang lebihnya sifat yang wajib diketahui kita, atau kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu 20 yang wajib, dan yang lawan kata dari sifat 20 tersebut yaitu sifat yang mustahil bagi Allah juga 20. Kemudian juga sifat bagi Rasul yang wajib kita yakini bahwa para nabi dan Rasul memiliki 4 sifat yang wajib dia miliki, dan sebaliknya juga mustahil memiliki 4 sifat dari mustahil dari lawan dari sifat yang diwajibkan tersebut. Sehingga jumlahnya kurang lebih 48. Dan sifat yang jais bagi Allah, kemudian juga sifat jais bagi para nabi dan rasul. Sehingga jumlahnya kurang lebih 50. Yang tentunya hal tersebut diwajibkan kita untuk mengimaninya dan meyakini. Sehingga kita ini betul-betul memiliki suatu yang dikehendaki, yaitu adab terhadap hal-hal batasan seorang makhluk kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memiliki batasan-batasan di dalam lisan, di dalam kolbu, di dalam akal, tentunya terhadap seorang utusan seorang nabi dan rasul, di dalam menilai, menceritakan dari riwayat-riwayat cerita tentang para nabi dan rasul. Karena hal demikian banyaknya dari manusia saat ini tentunya tidaklah memandang dari nilai-nilai hal yang begitu besar demikian, yang pengaruhnya tentunya akan mempengaruhi dari ruhaniyatnya, mempengaruhi dari akalnya, dikarenakan tidak mengikuti dari batasan-batasan nilai-nilai tersebut. Semoga kalian yang mendengarkan kajian ini diberikan kekuatan senantiasa menjaga nilai-nilai yang berada di dalam Islam ini, yang bagaimana disebut i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menilai para nabi dan rasul, tentunya dari zatnya Allah yang wajib ia ketahui, dan sebaliknya mustahil bagi Allah. Alhamdulillah, saat ini kita akan memasuki dari wajibnya kita mengetahui ada beberapa para nabi dan rasul yang wajib tentunya kita ketahui, yang tentunya nabi dan rasul tersebut tercantum kurang lebihnya di dalam Al-Quran. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita berharap limpahan rahmat, limpahan barokah yang Allah Subhanahu wa taala memiliki mutlak dari hal tersebut dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita memasuki dari bab bait, yaitu tentang rasul yang wajib kita ketahui.
Tafsilul khamsatin wa isrina lazim. Kulla mukallafin fahakkik wa'tanim. Tafsilul khamsatin adapun rincian dari 5 rasul. Wa isrina dan 20. Lazim yaitu yang wajib untuk mengetahui rincian para nabi dan rasul tersebut. Kulla mukallafin, pada setiap orang mukallaf. Fahakik, maka yakinilah bagi kalian semua. Wa'tanim, dan carilah tahu siapa dari kalian semua nabi tersebut. Maksud dari nazam ini yaitu mengetahui kurang lebihnya 25 rasul secara terperinci adalah suatu wajib bagi setiap orang mukallaf. Maka yakinilah dan cari tahu dari jumlah mereka. Di sini sudah kita perdengarkan yang mana tentunya maksud dari nazam ini wajib bagi kita untuk mengenal 25 nabi. Itu para nabi dan rasul. Tentunya di penjelasan nazam tersebut bahwasanya jumlah para nabi dan rasul tentunya tidak diketahui secara rinci. Pastilah jumlahnya itu sangat banyak. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa jumlah dari para nabi dan rasul kurang lebih 124.000 para nabi. Dan jumlah rasul sebanyak 315 para rasul. Di antara mereka ada yang wajib untuk diketahui dan juga ada yang tidak wajib darinya untuk diketahui. Nabi dan Rasul wajib diketahui berjumlah yaitu 25 dengan rincian yang akan dijelaskan sebagai berikut di dalam bentuk nazam ini. Jadi kurang lebihnya para nabi itu 124.000 para nabi dan rasulnya 315. Itulah yang dijelaskan para alim ulama. Tentunya nabi di sini sangat banyak. Dulu juga ada cerita menjelaskan tentang nabi, ada namanya Nabi Daniel, ada Nabi Sis, dan banyak sekali para nabi-nabi yang pada saat itu di dalam riwayat lain menceritakan bahwasanya banyak kali di kalangan umat ataupun di kalangan manusia ini yang berada dalam suatu kaum, tentunya kaum tersebut akan dipilih dari orang yang sangat baik dari keturunannya, dari akhlaknya, dari segala sisinya, dan tampannya, tentunya dia juga tampan, maka diangkatlah menjadi nabi. Dan juga tentunya ada juga diangkat menjadi para nabi dan rasul. Sehingga para alim ulama menjelaskan bahwasanya pada masa itu tidak ada seseorang yang mengemban suatu amanah dari Allah, melainkan mereka akan diutus terlebih dahulu menjadi para nabi ataupun para rasul. Sehingga ketika dia mendapatkan suatu mandat, yaitu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak dari suatu kebaikan-kebaikan tentunya, maka dia akan diangkat terlebih dahulu menjadi para nabi dan rasul. Namun kemuliaan hal tersebut teruntuk pada nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka umatnya pun tidaklah memiliki suatu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yaitu pada umat atau pada kaum dahulu yang tentunya diangkat dulu menjadi nabi. Bahkan
tugas dari emban yang dibebankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu pun terpikul atau terbebankan kepada umatnya untuk memiliki akhlak dan memiliki kesempurnaan iman sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ataupun dibentuk dari akhlak kepribadian Nabi dan kepada para sahabatnya. Sehingga tidak asing kita mendengar i'tiqad ini yaitu disebut dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah ini adalah baginda Rasulullah SAW, wa jamaah adalah dari santri-santrinya Rasulullah SAW yaitu para sahabat. Kemudian dengan hal tersebut sehingga kita betul-betul mengenal dari i'tiqad ini. Dengan cara demikianlah untuk meletakkan posisi atau meletakkan selayaknya bagaimana kita menilai di dalam perintah-perintah agama ini. Alhamdulillah saat ini kita akan masuk pengenalan di dalam nazam tentang para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Hum Adam, Idris, Nuhul, Hudun, Ma' Salihu wa Ibrahimu kullu muttaba'. Lutu wa Ismail, Ishaq kaza, Yaqubu, Yusufu wa Ayyub taza. Su'aibu, Harun wa Musa wal Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaimanut Taba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatimud Goya, alaihim salatu wassalam wa alihim madamatil aiman. Ayyamun. Hum adapun mereka ya, dari yang disebutkan bait tadi, hum yang kita tentunya kita mendengarkan dalam penjelasan bait tadi. Hum adapun mereka Adamun yaitu Nabi Adam, Idrisun yaitu Nabi Idris, Nuhun dan Nabi Nuh, Hud yaitu Nabi Hud, Ma'as-Salihu dengan Nabi Saleh, Ibrahim dan Nabi Ibrahim, kullu adapun semuanya mu'taba' ialah panutan. Lutun dan Nabi Lut, wa Ismailun dan Ismail, Ishaq dan Nabi Ishaq, kaza yaitu demikian juga. Yaqubu adapun Nabi Yakub, Yusufu dan Nabi Yusuf, Ayub dan Nabi Ayub, ihtaza yaitu mengikuti. Su'aibun yaitu dari Nabi Su'aib, Harun dan Nabi Harun, wa Musa dan Nabi Musa, wal Yasa dan Nabi Yusa, Zulkifli tentunya Nabi Zulkifli, Daud dan Nabi Daud, Sulaiman Nabi Sulaiman, Taba yang menyusuli, Ilyasa yaitu Nabi Ilyas, Yunus dan Nabi Yunus, Zakaria yaitu Nabi Zakaria tentunya, Yahya Nabi Yahya, Isa yaitu Nabi Isa, wa Taha dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimun yaitu dari Nabi penutup, dari yang tidak yang telah tentunya tinggalkanlah dari kalian semua, Wayan pada jalan yang sesat, alaihim yaitu semoga atas mereka, solatan atas yaitu para nabi dan rasul, solatan adapun tambahan dari mereka yaitu rahmat, wassalaman dan keselamatan, wa alihim dan atas keluarga mereka, madamat yaitu selagi tetap ayyaman pada hari-harinya. Nazam yang telah kita baca tersebut kurang lebihnya yang mafhumnya bahwasanya
Mereka tersebut adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Toha, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW adalah nabi dari para nabi yang telah menutup. Tentunya nazam ini telah menjelaskan setiap orang mukallaf dia wajib di dalam mengetahui dari nama-nama nabi, setiap nabi dan yang disebut di dalam Al-Quran tentunya secara terperinci. Mereka semuanya tersebut kurang lebih jumlahnya yaitu 25 rasul. Yaitu yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sendiri beliau adalah nenek moyang dari seluruh umat manusia. Abul Bashar. Beliau ini adalah Abul Bashar, nenek moyangnya seluruh manusia. Jadi cikal bakal manusia seluruh yang berada di dunia ini yaitu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua yaitu Nabi Idris. Beliau yaitu kakek dari ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam tentunya banyak sekali manusia-manusia ini telah dimusnahkan karena dia telah mensekutukan Allah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah kepada umatnya untuk mengajak mereka kembali kepada Allah dan membuat suatu perintah, membuat suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh yang tentunya pada saat itu. Dan Nabi Idris alaihissalam tentunya adalah kakek dari ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, beliau adalah seorang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta dari bersama pengikut-pengikutnya dari suatu azab yang Allah turunkan yaitu berupa banjir yang Allah turunkan. Dan Nabi Hud, beliau adalah seorang nabi dari keturunan Syam bin Nuh. Dari keturunan Syam bin Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau pada kaum Ad. Tentunya mereka adalah kaum yang sangat ahli dalam seni arsitektur. Yaitu di dalam suatu kisah dikatakan kaum Ad ini memahat dari gunung-gunung batu menjadi rumah-rumah dari mereka. Sehingga mereka ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan bahkan mereka ini bisa memahat dari gunung-gunung batu menjadi rumah tempat tinggal mereka. Yang kelima yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh sendiri beliau adalah seorang nabi keturunan Sam bin Nuh. Allah mengutus beliau pada kaum Samud. Mereka adalah kaum yang ahli di dalam memahat gunung. Jadi kaum Samud ahli memahat gunung untuk menjadikan dari tempat tinggalnya. Jadi kaum Ad juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Di sini juga menjelaskan kaum Samud yaitu membuat suatu tempat tinggal yang dari gunung. Mereka tinggal di Hijr, sebuah daerah yang dikenal dengan Nabi Saleh yang terletak antara Hijaz dan Syam. Di sebelah tenggara wilayah Madian, negeri yang bertetanggaan dengan Teluk Aqabah. Nah, disitulah letak daerah tersebut kurang lebih. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau digelari yaitu Kalimullah, Khalilullah. Beliau digelari Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Dan juga nenek moyangnya dari para Anbiya, yaitu para nabi. Abul Anbiya, dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya. Nasab beliau sendiri terhubung dengan Sam bin Nuh. Beliaulah yang telah Allah selamatkan dari kobaran api yang besar dari Raja Namrud.
yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketujuh yaitu Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah beliau keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah mengutus dari beliau di daerah Sadum. Ya, Nabi Lut ini diutus di negeri Sadum, yaitu kurang lebihnya kaum lesbi. Kaum beliau adalah kaum Sodom, kaum yang suka kepada sesama jenis tentunya. Allah pun menjadikan permukaan kota mereka dibalik menjadi bagian yang di bawah. Dibalik sama Allah. Diazab di baliknya kota tersebut. Kemudian menghujani dari kota tersebut dengan batu-batu yang berasal dari neraka Sijil. Neraka Sijil. Yang ke-8 yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail sendiri, beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari istrinya yang bernama tentunya Hajar. Karena istri Nabi Ibrahim ada yang bernama Sarah tentunya. Di sini Nabi Ismail yaitu dari anak kelahiran dari istrinya yang bernama Hajar. Allah mengutus beliau kepada kabilah-kabilah di Yaman dan kaum Amalik, kaum yang berpostur tubuh besar dan raksasa. Maksudnya tubuh yang besar. Nabi Ishak ialah beliau ini putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus kepada penduduk Kan'an. Nabi Ishak diutus kepada kaum Kan'an. Yang tentunya Nabi Ishak sendiri, beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf ya, yang Kan'an itu yaitu Nabi Yakub. Nabi Ishak, beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim dari istri tentu yang bernama Siti Sarah. Nabi Yakub, beliau adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliaulah yang diutus kepada penduduk Kan'an. Nabi Yusuf, beliau adalah putra dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub, beliau adalah keturunan dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub keturunan dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ini adalah salah satu pendapat mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Madian. Nabi Shu'aib adalah salah satu pendapat telah mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Madian bin Ibrahim. Sebagian yang lain juga telah berpendapat bahwa beliau bukanlah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan keturunan salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut berhijrah bersamanya, yaitu di negeri Syam. Nah, itu di riwayat lainnya. Nabi Harun bin Imran bin Kahat bin Lawa bin Yakub. Nabi Harun yaitu bin Imran bin Kahat bin Lawa bin Yakub. Yang ke-15 yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah saudara kandungnya Nabi Harun. Allah telah mengutus beliau untuk memberi petunjuk kepada Fir'aun dan kaum-kaumnya, yaitu Fir'aun dan kaumnya. 16 yaitu Nabi Yasa, beliau termasuk para nabi dari Bani Israel. Yang ke-17 Nabi Zulkifli bin Ayyub, nama beliau sebenarnya adalah Bashar. Yang ke-18 yaitu Nabi Daud, nasab beliau bersambung kepada Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah mengangkat beliau menjadi raja pada Bani Israel. Yaitu Nabi Daud ini adalah seorang raja tentunya yang diangkat di
kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman ini beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam, yang mengangkat beliau pun menjadi raja dari Bani Israel setelah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Yang ke-20 Nabi Ilyas. Nasab beliau terhubung dengan Nabi Harun bin Imran. Allah telah mengutus beliau kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel. Nabi Yunus, yaitu beliau Nabi Allah yang diselamatkan dari keresahan yang menimpa beliau. Beliau bergelar Zunnun, yaitu berarti orang yang telah ditelan oleh ikan, yaitu Nabi Yunus. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yaitu beliau adalah keturunan dari Nabi Sulaiman. Beliau adalah tokoh agama terkemuka tentunya di kalangan Bani Israel. Beliaulah yang biasanya berkurban di Baitul Maqdis. Nabi Yahya beliau lahir 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Isa al-Masih. Dan wafat pada keadaan syahid. Nabi Yahya ini dalam suatu riwayat dikatakan beliau telah dipotong atau dibunuh. Yang dibelah itu adalah Nabi Zakaria kurang lebih. Kisahnya yang tentunya banyak sekali kisah-kisah para nabi yang menjelaskan dari mengenal dari tentang para nabi-nabi yang telah kita sebutkan kurang lebihnya semuanya. Nabi Isa sendiri beliau adalah nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Gelar beliau adalah Al-Masih. Sedangkan nama beliau dalam bahasa Ibrani adalah Yasu' yang berarti orang yang ikhlas dan tulus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi penutup dari para nabi dan rasul. Pemimpin orang-orang terdahulu maupun kemudian. Allah telah mengutus beliau kepada seluruh manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta alam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiada kami mengutus engkau, yaitu kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan di dalam Quran surat Al-Anbiya 107. Kemudian dalam Quran lain surat lain, "Wa ma arsalnaka illa kafatul linnas." Dan kami tidaklah mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Di dalam Quran surat Saba. Alhamdulillah kita sudah mengenal secara singkat dari 20 para nabi dan rasul yang wajib bagi orang mukallaf untuk mengenalnya. Semoga apa yang singkat tersebut ceritanya yang kita persingkat dari mana tentang para nabi dan rasul itu yang wajib kita kenal namanya. Dan adapun sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita dari para nabi tersebut banyak sekali kita bisa menemukannya. Kurang lebihnya di cerita-cerita pada masa-masa kita di bangku sekolah. Tentunya jika kalian ingin mendapatkan suatu cerita, silahkan kalian beri komentar yang baik dan positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian merasa video saya ini positif, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like untuk mendukung dari video saya. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi, silahkan kalian menekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.